Oke, sekarang kalau kita menyanyikan lagu itu sekarang, untuk zaman sekarang itu udah bukan lagu untuk anak-anak yang indah lagi ya. Bahkan udah menjadi hal yang sedikit creepy, menyeramkan gitu ya. Karena Pelangi ini identik dengan LGBT atau lesbian, biseksual, LG, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di opini bebas ini aku akan membahas alasan aku kenapa aku kurang menyukai atau bahkan tidak suka. Beda halnya dengan membenci. Jadi tidak suka dan membenci itu sangat beda. Kalau contohnya membenci itu sampai misalnya nih, aku lihat LGBT aja rasanya pengen aku pukul atau aku aniaya, enggak. Cuman sebatas ya nggak suka aja. Ya kenapa saya nggak suka? Ini aku akan jelaskan penjabarannya dan alasannya kenapa aku nggak suka dengan kaum pelangi ini. Oke, selamat datang di Opini Bebas di episode yang pertama. Aku John dan ini dia alasan aku tidak menyukai kaum pelangi. Oke, sebelum aku menjelaskan alasan kenapa aku nggak suka LGBT, itu sekarang banyak sekali loh iklan atau film-film yang diselip-selipi unsur-unsur LGBT, lambang-lambang LGBT, yaitu pelangi. Aku lupa, nggak bisa memberikan contoh. Kalau nggak salah dulu itu ada bahkan Premier League, Liga Inggris itu di pojok bawah atau di bagian bawah itu kayak mendukung, yang katanya mendukung LGBT karena ada lambang pelanginya di situ. Aduh, di mana-mana ada lambang pelangi. Nah, ini takutnya ya kalau apa-apa serba lambang pelangi, takutnya itu menjadi mindset yang buruk di masyarakat. Contohnya kalau kita mau membeli es krimnya pelangi, wah ini LGBT nih, ini pelangi, ini tidak boleh dibeli. Kan kasihan produsen yang memproduksi makanan itu ya. Padahal maksudnya pelangi di situ ya karena rasanya memang macem-macem, nggak cuman satu rasa gitu loh. Gimana ya? Nah, kemudian apalagi? Si Elon Musk kemarin itu ngolokin tentang Pride Month di bulan Juni. Aku nggak tahu ya Pride Month itu dirayakannya di tanggal berapa di bulan Juni. Bagi yang belum tahu, Pride Month itu sejenis perayaan bagi kaum LGBT untuk mensuarakan kebebasannya. Ya itu sih kalau nggak salah filosofinya. Kalau filosofi lebih jelasnya silahkan cari sendiri deh di internet. Itu Elon Musk sempat ngolokin beberapa company, terutama media sosial yang paling besar paling besar di dunia pada saat ini, yaitu Twitter, Facebook, sama Instagram. Itu si Elon Musk-nya ngolokin meme-nya begini nih. Nah, begini meme-nya. Nah, pada intinya si Elon Musk itu tidak setuju dan tetap fighting melawan kaum-kaum LGBT.
Ya walaupun sih dia pakai Twitter juga untuk mengkampanyekan anti LGBT-nya itu. Nah, masuklah di opini pribadi saya ya. Yang pertama yaitu kalau LGBT menyebar luas di kalangan masyarakat, itu sudah pasti efeknya hanya negatif, tidak ada positifnya. Kecuali kalau LGBT-nya itu memberikan sumbangsih, misalnya mengurangi teroris gitu, mungkin ya aku berpikir 3 kali lipat untuk mendukung kaum LGBT. Mungkin. Oke, yang pertama itu pastinya mereka itu menyebarkan penyakit seks menular. Yang paling mendukung itu kaum gay sih ya, karena mereka itu pasti melakukan yang namanya seks anal, dan seks anal itu memberikan sumbangsih terbesar sebagai penyebar dan penyalur penyakit seks menular yang namanya HIV/AIDS. Itu efek yang paling mengerikan dari LGBT di kaum masyarakat. Kenapa sih iklan-iklan atau TV-TV itu nggak mengkampanyekan rehabilitasi untuk para kaum pelangi ini? Kenapa sih? Kenapa enggak gitu loh? Kenapa mereka nggak mau melakukan? Bahkan mereka malah mendukung. Kalau mendukungnya untuk rehab LGBT itu bagus. Nah ini mendukungnya malah ke kaum pelanginya, ya kan? Semoga adalah pergerakan dan perubahan untuk si kaum pelangi ini. Ya, mudah-mudahan ada panti rehabnya lah untuk mereka ini. Dan yang kedua, dampak buruknya bagi anak-anak. Nah ini nih, tolong dengarkan dulu, oke? Nah, mungkin tujuan bagi kaum LGBT ini, mereka menyisipkan unsur-unsur LGBT-nya ini ke film kartun lah, iklan, atau apapun itu yang disuka dinonton anak-anak atau bahkan yang dimainkan anak-anak. Mereka ini jangan-jangan punya misi untuk mempengaruhi mental anak-anak, karena kan mental anak-anak itu paling mudah dipengaruhi ya, karena saat mereka besar mereka pasti akan berpikir bahwasannya, ini mungkin ya, ini pikiranku aja, mungkin mereka akan diberikan doktrin bahwasannya LGBT itu benar. Mungkin itu tujuan mereka, para kaum pelangi ini menyelipkan unsur-unsur LGBT. Makanya ini warning bagi orang tua zaman sekarang ya, untuk selalu mendampingi anak-anaknya agar terhindar dari yang namanya keburukan-keburukan LGBT ini. Dan juga selain itu, kaum homoseksual itu lebih mengincar anak-anak. Di Amerika Serikat kalau nggak salah ada 30% kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ya pelakunya kaum homoseksual. Ya walaupun mayoritas di LGBT ini yang kita bahas dari tadi adalah kaum homoseksual, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya semua hal yang
tergabung dalam LGBT ini pastinya membawa dampak buruk bagi kehidupan di masyarakat. Jadi aku pribadi menghimbau kepada teman-teman semua untuk bantu melawan yang namanya LGBT ini. Sekali lagi, aku tidak membenci kaum LGBT. Tidak, kalau misalnya kaum LGBT nongkrong sama aku, ya ayo nongkrong. Bimbing dia agar dia tidak terjerumus ke dalam lubang yang lebih jauh, dan semoga lebih banyaklah panti-panti rehabilitasi untuk para kaum pelangi ini agar mereka bisa lebih terbuka dan bisa sembuh dari kekurangannya ini, dari penyakitnya ini. Ya, semoga kaum-kaum LGBT di seluruh Indonesia itu tidak bertambah banyak, bahkan semoga bisa berkurang atau bahkan tidak ada. Dan harapan saya yang sama kepada seluruh dunia agar tidak ada lagi adanya LGBT. Oke, ya cukup sekian sih dari saya soal LGBT ini. Mungkin masih banyak kurangnya, namun ini murni dari opini pribadi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, intinya saya tidak mendukung yang namanya LGBT, sangat tidak mendukung. Tapi kalau misalnya saya juga membenci, saya juga tidak membenci, karena LGBT itu juga manusia yang harus kita bimbing ke jalan yang benar. Nama saya John, sampai jumpa di opini bebas berikutnya. Bye-bye.